Pernahkah Anda merasakan sakit dan ngilu di persendian? Orang awam menyebutnya sebagai flu tulang, tapi dalam dunia medis bisa jadi hal ini disebut dengan penyakit chikungunya. Pergantian cuaca ekstrim membuat badan rentan terkena gangguan kesehatan, dari demam hingga nyeri pada bagian persendian. Namun tahukah Anda, jika gejala tersebut bisa saja menjadi penyakit serius seperti chikungunya? Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak tahun 2019 sudah ada sekitar 5.042 kasus chikungunya di Indonesia. Lantas apa itu chikungunya dan apakah penyebabnya? Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam, akan membahasnya di segmen kali ini untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Chikungunya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejalanya adalah yang pertama yang paling dirasakan oleh pasien itu adalah demam, di mana demam ini bisa berlangsung selama 3-7 hari. Dan yang khas dari demam chikungunya ini adalah disertai dengan pegal-pegal atau nyeri otot, dan itu bisa di seluruh tubuh. Selain dari gejala-gejala tersebut, yang khas juga adalah kalau demam kita sering disertai dengan flu. Nah, kalau demam chikungunya ini tidak disertai dengan gejala flu. Jadi tidak ada batuknya, tidak ada pileknya. Kalau demam tanpa disertai flu, maka kita mesti curiga apakah ini mengarah ke demam chikungunya. Demam dan nyeri pada bagian otot seringkali dianggap sebagai masuk angin biasa. Namun bisa jadi Anda terkena chikungunya. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang terkena chikungunya? Penyebab dari demam chikungunya adalah virus, di mana virus ini dibawa oleh nyamuk. Nyamuk yang kita sebut sebagai vektor dari penyakit demam chikungunya ini adalah nyamuk yang sama dengan demam berdarah dengue, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk-nyamuk ini banyak terdapat di negara-negara tropis seperti Indonesia. Dan nyamuk ini sukanya justru di air yang bersih, jadi bukan di air-air kotor seperti di selokan-selokan. Karena itu kita justru harus memperhatikan air-air bersih di sekitar rumah kita, seperti air di kolam renang, kemudian air yang tertampung dari air hujan di dalam suatu pot bunga misalnya, atau ada ember yang terbuka. Justru di tempat-tempat seperti itulah kita harus waspada terjadinya tempat untuk berkembang biaknya nyamuk-nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selain itu, nyamuk-nyamuk ini juga suka di tempat yang terjadi penumpukan barang-barang. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada baju-baju yang bergantung-gantung gitu atau ditumpuk-tumpuk, sebaiknya itu segera dibersihkan. Salah satu karakteristik dari nyamuk-nyamuk ini adalah mereka sering atau sukanya itu menggigit manusia di jam-jam tertentu, yaitu di jam pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 atau di sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Karena itu di jam-jam itu Anda harus waspada. Sebisa mungkin jangan banyak misalnya di kebun gitu ya. Penyakit chikungunya dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun adakah orang dengan gangguan kesehatan lain yang memiliki resiko lebih tinggi terserang penyakit chikungunya ini? Orang-orang yang bisa terkena demam chikungunya ini adalah semua orang. Jadi semua umur bisa terkena demam chikungunya ini. Namun secara faktor risiko yang lebih besar memiliki risiko untuk terjadi demam chikungunya adalah orang-orang seperti anak-anak dan kemudian pada orang tua. Jadi secara umum orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh tidak terlalu baik itu memiliki risiko untuk terkena penyakit infeksi. Dan karena ini tadi demam chikungunya adalah infeksi virus, maka orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh tidak terlalu baik itu akan lebih mudah terkena demam chikungunya. Selain itu, orang-orang dengan diabetes misalnya, namun diabetesnya belum terkontrol dengan baik, itu akan memudahkan orang tersebut terkena demam chikungunya. Begitu juga orang yang dengan hipertensi atau darah tinggi. Jika tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik, kemungkinan besar orang ini daya tahan tubuhnya tidak terlalu baik sehingga dia lebih mudah terjadi atau terkena demam chikungunya.
Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang cikungunya. Salah satunya nyeri sendi akibat cikungunya dapat bertahan lama. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Nyeri pada demam cikungunya bisa bertahan lama, bahkan bisa bertahan sampai bulanan. Pasien-pasien yang seperti ini terkadang sampai mengeluh dan harus diberikan obat sampai beberapa waktu kemudian. Namun, secara umum, demam cikungunya, nyeri ototnya seharusnya sudah bisa hilang di sekitar 2 minggu setelah dinyatakan positif demam cikungunya. Fakta mitos selanjutnya, cikungunya dapat menyebabkan kematian. Wah, benar nggak ya? Dr. Wismandari, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Demam cikungunya bisa menyebabkan kematian. Kalau pada demam cikungunya yang tidak tertangani dengan cepat atau bahkan tidak tertangani, jadi pasiennya misalnya tetap di rumah gitu ya, tanpa ada cairan yang cukup, kondisi seperti ini bisa menyebabkan kematian. Salah satu penyebab yang juga bisa menyebabkan kematian itu adalah jika terjadi komplikasi. Misalnya komplikasinya terjadi radang paru, kemudian terjadi komplikasi di saraf. Hal-hal ini bisa memudahkan orang yang demam cikungunya bisa mengalami kematian. Faktor resikonya adalah orang-orang dengan usia lanjut. Jadi penderita cikungunya dan pada usia lanjut kemudian tidak tertangani dengan baik, itu bisa menyebabkan kematian. Namun secara umum demam cikungunya harusnya kalau tertangani dengan baik tidak mengalami kematian. Sudah jelas sekali ya penjelasan dari Dr. Wismandari tentang penyakit cikungunya. Agar terhindar dari penyakit ini, yuk kita simak tipsnya. Tips untuk Anda dalam rangka mencegah terjadinya demam cikungunya. Yang pertama adalah lakukan 3M. Pertama, mengubur, yaitu mengubur barang-barang yang memang sudah tidak diperlukan agar jangan sampai terjadi penumpukan. Yang kedua adalah dengan melakukan menguras. Menguras ini dalam arti ada tempat-tempat air seperti misalnya ada tempat makanan burung, kemudian bak mandi Anda, lakukan pengurasan secara berkala. Yang terakhir adalah dengan menutup tempat-tempat yang memang digunakan untuk tempat penyimpanan air. Jadi segera lakukan dengan tutup agar tidak terjadi sarang nyamuk di situ. Tips yang kedua adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Seperti melakukan olahraga teratur, kemudian makan makanan yang sehat dan seimbang. Kenapa harus dilakukan? Yaitu agar kita memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kalau daya tahan tubuh kita baik, kita jadi tidak mudah terkena infeksi apapun, termasuk infeksi virus demam cikungunya. Tips berikutnya yang ketiga adalah dengan melakukan kontrol dari penyakit-penyakit Anda. Misalnya Anda punya diabetes, kontrollah gula darah Anda sebaik mungkin. Kemudian jika Anda punya darah tinggi atau hipertensi, kontrol tekanan darah Anda. Tips yang keempat adalah dengan mengenali gejala-gejala demam cikungunya. Jangan sampai Anda terlena bahwa ini hanya dirasakan sebagai demam biasa. Demamnya tadi sudah dikatakan yaitu demam yang berlanjut 3-7 hari, demamnya mendadak tinggi, kemudian tidak ada disertai gejala-gejala flu ataupun batuk-batuk. Kemudian yang khas adalah disertai dengan nyeri otot di seluruh tubuh. Hal-hal seperti itu Anda harus waspadai, jangan-jangan ini adalah demam cikungunya. Saya, Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam untuk Hidup Sehat Plus.